Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hafid Al-Mukarram, Waalaikumsalam. Presiden Unsia Universitas Syakwala ya. Iya Pak. Makasih nih sudah mau datang atas undangan kami ke rumah Jalan Ari nih. Suatu hal yang luar biasa. Anak muda yang mau hadir berbagi pengetahuan, informasi kepada publik, ini satu hal yang harus diapresiasi. Ya, terima kasih Pak. Gimana hari ini, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Berarti kalau yang namanya Presiden Presma pasti agendanya padat ya? Luar biasa Pak. Apalagi ini di penghujung tahun kan, kita lagi siapin LPJ juga kan. Oh iya ya, penghujung tahun betul-betul ada LPJ-nya ya. Ya, berarti ada ini ya, ada kapan rencana LPJ dilakukan? SK selesai di akhir tahun ini, tepat di akhir tahun ini. Ini maksudnya SK apa? SK surat ini ya, surat tugas, surat keterangan sebagai menjabat sebagai Presma. Oh gitu. Ya, jadi sekarang berapa tahun Presma? 1 tahun. Per tahun? Per tahun. Ya, katanya tahun ini pemilihannya secara daring. Jadi per tahun, nggak Ya. lagi per 3 tahun, nggak lagi? Enggak. Sudah lama per tahun. Oh, udah lama, saya Iya. baru tahu. Zaman saya kan mungkin dulu masih ada 3 tahunan ya, per 3 tahun. Mungkin per tahun lama ya, sorry maaf. Per tahun. Jadi Bang Hafiz, ini Iya, saya coba mau mengulik nih tentang kondisi mahasiswa ya, Ya. di masa pandemi yang sudah berjalan kurang waktu 7 sampai 8 bulan ini kan. Ya. Mungkin sebagian orang belum paham, termasuk sahabat Ari kan. Bisa diceritakan sih bagaimana sih kondisi mahasiswa menyesuaikan, ya kalau di bahasa kerennya new normalnya itu New normal, ya. New normal itu bagaimana ini? Oke, mungkin langsung saya jelaskan. Iya. Kondisi hari ini seluruh mahasiswa hampir rata-rata ya secara daring jarak jauh. Dan hari ini baik dari kegiatan belajar mengajar, program Ormawa, sistem kepengurusan apakah itu beasiswa dan lain sebagainya itu dilaksanakan secara daring. Efektif nggak sih itu kalau secara dampaknya? Efektif ketika kita betul-betul mengetahui ataupun mendalami teknologi. Oke. Tapi ketika kita berbicara tentang Aceh masih banyak nih. Masih banyak kekurangan ya. mahasiswa yang belum tercover dari sisi. Bukan hanya kemampuan mahasiswa ataupun SDM ya. terkait dengan teknologi. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang daring, otomatis kita harus berbicara tentang fasilitas yang ada di kebutuhan jaringan dan lain sebagainya yang ada di Aceh. Kalau kita berbicara di konteks Aceh nih, mahasiswa di Aceh. Yeah. Hari ini kita berbicara kebutuhan pendidikan nih, proses belajar mengajar. Banyak masyarakat ataupun mahasiswa yang mengeluh terhadap situasi daring ini. Tapi apa boleh buat, hari ini kan kondisinya kita juga sedang menghadapi pandemi. Salah satunya apakah ada permasalahan dari sisi paket internet yang itu menjadi satu problem juga? Alhamdulillah sejauh ini untuk mahasiswa ya, di bawah Dirjen Dikti, di bawah Kemendikbud lah, itu dapat bantuan kuota dari bulan, kalau saya nggak salah, bulan 10 ya. Dari bulan 10, 11, 12, dari bulan 9 berarti. Selama 4 bulan, tapi mulai direalisasikan pada bulan 10, bulan 11 kemarin juga ada, dan di bulan ini sudah per tanggal 27, per akhir bulan pergantiannya. Mungkin karena tahun ini ataupun bulan ini hanya 3 bulan, ya tahun ini di combo nih. Yang biasanya 45 giga ini menjadi 90 giga. Wah, ngapain aja 90 giga? Ya itu 90 giga digunakan untuk kegiatan virtual, Zoom dan lain sebagainya. Terbatas aplikasinya, tapi untuk umum itu per bulan 5 giga dibantu. Ya, tapi itu sebenarnya masih belum cukup untuk kebutuhan mahasiswa yang cukup banyak hari ini. Emang berapa kebutuhan yang realnya kalau memang boleh tahu ini? Yang real untuk kebutuhan paket kebutuhan internet mahasiswa ya. Karena kita tiap hari pakai kuota, karena kita setiap hari menggunakan kuota internet, itu hampir rata-rata setelah kita survei nggak nyampe setengah bulan langsung habis paket kuota. Ya kalau gitu lantas berapa kebutuhan estimasi yang bisa dibilang? Estimasi
yang inilah yang dibutuhkan lah ya. Yang logis yang dibutuhkan. Yang logis. Kalau seandainya kuota belajar menggunakan aplikasi meeting room, itu kalau saya lihat dari kondisi belajar mencapai ya 2 kali lipat lah dari yang diberikan hari ini. Yang dibantu oleh Kemdikbud. Itu kebutuhannya. Tapi kalau seandainya untuk kebutuhan searching dan lain sebagainya ya juga sama halnya, bahkan itu kurang masih. Akan tetapi alhamdulillah ini sudah sedikit terbantu. Cuman yang menjadi permasalahan hari ini sebenarnya, kalau kita berbicara di Aceh masih banyak tuh daerah-daerah pelosok yang masih belum ada jaringan. Sedangkan hari ini kan mahasiswa yang ada di Unsyah sendiri, khususnya di Aceh, itu kan banyak tuh dari berbagai wilayah, dari berbagai daerah. Oke lah kalau mereka berada di ibu kota ataupun berada di kota-kota besar, mereka berada di daerah yang ada jaringan, dan bahkan ada kawan-kawan mahasiswa yang nggak ada jaringan, mereka payah ke kota. Nah itu kan dari satu permasalahan dari sisi paket internet. Bagaimana dengan peralatannya yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa ketika beraktivitas seperti daring tadi dan lain-lain ya. Tentunya kan membutuhkan laptop atau HP ya. Selemah-lemahnya mahasiswa kebutuhan handphone lah ya. Kalau di kalangan mahasiswa nih, khususnya mahasiswa Unsyah, itu alhamdulillah hampir rata-rata ada fasilitas tersebut. Paling minimal handphone lah. Kita masih kawan-kawan masih rata-rata punya itu. Tapi coba bayangkan Pak, ketika kawan-kawan yang lain gitu yang memang berasal dari keluarga kurang mampu, yang betul-betul harusnya diperhatikan. Sebenarnya kondisi hari ini bukan kita berniat ingin menyerang pemerintah sebenarnya, tapi kita ingin mengingatkan. Di beberapa waktu yang lalu kita sempat melakukan aksi terkait dengan masalah COVID ini di bidang pendidikan. Kenapa di bidang pendidikan? Kenapa emang? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak daerah-daerah yang masih belum ada fasilitas. Kemarin sebenarnya kalau seandainya nih kita dapat berdiskusi, yang kita minta sebenarnya bukan bantuan kuota, bukan. Akan tapi berikan fasilitas terhadap mahasiswa. Apakah itu di perkecamatan masing-masing, sediakan komputer umum untuk mahasiswa atau bagaimana gitu. Artinya itu yang menjadi kebutuhan hari ini untuk menyelamatkan pendidikan yang ada di Aceh, untuk menyelamatkan SDM yang ada di Aceh. Artinya jangan sampai ya gara-gara pandemi proses belajar mengajar tidak efektif. Dan itu dirasakan nggak? Dan itu kita rasakan hari ini. Apalagi di awal-awal masa pandemi dulu. Di awal-awal masa pandemi, khususnya di semester lalu lah. Kalau di semester ini mungkin sudah sedikit dilakukan elaborasi ya, dilakukan penyesuaian. Kalau semester lalu ya hampir rata-rata, bahkan dosen sendiri pun tidak mengerti bagaimana menggunakan, maksudnya masih melakukan penyesuaian lah menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Itu hampir rata-rata menggunakan WA, memberikan tugas dan lain sebagainya. Sedangkan tugas tersebut jadi paket combo jadinya, hampir rata-rata nih curhatan mahasiswa. Itu dampaknya untuk secara keilmuan itu menguntungkan atau tidak? Satu sisi mahasiswa belajar secara mandiri. Kita belajar secara mandiri, kita dapat mengembangkan potensi kita secara sendiri, secara personal. Akan tetapi ya feedback nih, kita kan berbicara feedback sebenarnya. Harus ada diskusi dua arah lah antara mahasiswa dengan dosen kalau berbicara tentang akademik nih. Nah, akan tetapi hal itu di semester lalu masih saya rasa masih kurang lah didapatkan, apalagi di awal-awal pandemi. Apalagi itu dulu sempat libur beberapa minggu. Sempat libur, setelah itu juga beberapa minggu selanjutnya barulah diputuskan secara daring. Hafid ini kan masuk dan memahami lah tentang dunia kalau muda ya, kalangan milenial ya. Hafid sendiri melihat dunia kalangan muda tuh paham nggak dan patuh nggak dengan protokol kesehatan itu hari ini? Kalau kita berbicara di Aceh atau di Indonesia? Ya pasti ya Aceh dulu lah. Aceh dulu. Itu mungkin bisa ya, mungkin nggak jauh beda ya mungkin dia Aceh dengan Indonesia. Realitanya hari ini kita melihat sebenarnya kalau menurut perspektif saya sendiri masih 50-50 nih. Ada
kaula muda yang betul-betul menjalankan protokol kesehatan. Dan hari ini karena Berarti isu itu sadar ya, ada yang sadar, Oke. tapi ada juga beberapa yang tidak percaya bahkan terhadap COVID. Kalau Hafiz sendiri percaya apa Saya tidak? percaya terhadap adanya COVID. Oke. Tapi terkait dengan asal usul COVID sendiri, ya saya berperspektif nih, pasti ada penyebab. Oke. Pasti ada penyebab. Kenapa virus itu bisa ada kan? Ya. Lucunya gitu kan. Nah, ke depan ini kan semua baik di kalangan universitas, baik di sekolah-sekolah ini kan sudah diterapkan tatap muka ya, tatap muka lah. Ya. Nah, apa tanggapan Hafiz mewakilin mahasiswa yang ada di Aceh maupun di Indonesia ini? Oke, ketika kita berbicara tentang tatap muka untuk kampus Unsia dulu nih. Sebelum saya sampaikan ke yang lain ya, saya ke pelajar yang lainnya. Yeah. Unsia sebenarnya hari ini setelah saya melakukan audiensi dengan pihak pimpinan rektorat selaku yang pemangku kebijakan di kampus lah. Yeah. Kita masih melakukan penyesuaian nanti. Akan kita pertimbangkan lagi karena harus ada juga rekomendasi dari pemerintah daerah untuk kampus itu dilaksanakan secara langsung atau tidak. Ya tapi kan keputusan kan tetap ada di otoritas Kementerian dalam Pendidikan dan Kebudayaan kan. Ya akan tetapi hari ini melihat kondisi daerah tersebut, apakah dia zona yang betul-betul merah bahkan zona hitam atau bisa kita laksanakan secara langsung. Sedangkan hari ini kita melihat, nah baiknya seperti apa? Apakah memang harus disesuaikan dengan kondisi daerah sehingga dibuat protokol kesehatannya dengan penyesuaian keadaan daerah, atau memang nggak perlu tatap muka ini dilakukan? Ya, sebenarnya tatap muka sendiri sangat perlu dilakukan. Karena kenapa? Hari ini kita melihat banyak mahasiswa yang sangat tidak efektif dalam melaksanakan perkuliahan lah. Proses belajar mengajar dua arah sendiri masih belum dapat maksimal dilakukan. Apalagi daring ya? Apalagi daring. Secara tatap muka secara langsung aja masih belum maksimal, apalagi daring gitu. Akan tetapi sebenarnya ada beberapa metode ataupun langkah yang menurut saya harus dilakukan. Apakah itu kita biarkan dulu nih semuanya datang ke semua mahasiswa seluruh daerah ya, datang ke Aceh, selanjutnya melakukan karantina diri. Barulah di situ saya karantina di beberapa minggu, kita lakukan swab secara massal terhadap mahasiswa Unsia. Barulah kita melaksanakan perkuliahan secara langsung. Itu kan juga sebenarnya bisa kita lakukan. Itulah maksudnya. Beban juga biaya kalau. Ya betul. Cuman kan itulah yang menjadi upaya yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan oleh Satgas Covid ketika memang kita ingin melakukan kuliah secara daring. Berarti tanggung jawabnya diletakkan pada Satgas Covid-nya untuk memenuhi cara penangkalan atau penanganan Covid sendiri. Ketika mahasiswa akan berlangsung tetap muka ya. Karena hari ini mahasiswa ada posisi transisi di sini ya. Ya, karena hari ini kita berbicara mahasiswa Unsia bukan hanya dari Aceh kan. Akan tetapi juga banyak dari luar, bahkan yang dari zona hitam pun nggak ada gitu. Itu untuk memastikan ya. Untuk memastikan apakah ini terkontaminasi atau tidak terkontaminasi ya. Jangan gara-gara kedatangan mahasiswa dari luar ke Aceh itu akan menambah jumlah korban yang positif, akan menyebarkan COVID di Aceh, kan itu juga berbahaya sebenarnya. Menambah angka kasus. Nah, kalau saya boleh tahu dari sisi peran konkret Anda kan Hafid kan selaku Presiden Presma Unsia ya. Apa yang sudah dilakukan BEM atau Presma Unsia ya untuk sama-sama terlibat atau peduli dalam penanganan COVID ini? Dalam penanganan COVID, yang pertama kita melaksanakan program-program yang mensosialisasikan terhadap COVID sendiri. Itu masalah sosial, kegiatan sosial. Kita juga bantu-bantu bagi masker bersama dengan Satgas Covid Unsia. Kita juga melakukan kegiatan menghimbau untuk kegiatan goes kemarin ya. Untuk mengajak seluruh masyarakat baik dari yang muda maupun yang tua untuk melaksanakan olahraga, walaupun olahraga kecil-kecilan, bukan hanya goes gitu kan. Akan tetapi juga hari ini kita mahasiswa Unsia, keberadaan BEM Unsia hari ini selain kita menjalankan peran dan fungsi untuk mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, kita juga melaksanakan peran dan fungsi kita sebagai
eh, apa namanya, di salah satu peran dan fungsinya kita gitu. Itu mengingatkan pemerintah terhadap COVID sendiri. Berapa kali itu kita suratin DPRA, berapa kali kita suratin gubernur, memberikan masukan dan saran terkait dengan kebijakan pada saat masa pandemi. Nah, kalau gitu sudah ada langkah konkret yang nyata dong. Ya, itu yang kita lakukan hari ini. Juga dalam Satgas Covid Unsia juga begitu halnya. Kita juga memberikan masukan dan saran berupa diskusi secara virtual gitu. Akan tetapi untuk peran dan fungsi kita hari ini di kalangan mahasiswa, BEM Unsia melaksanakan menjadi narahubung nih. Menjadi narahubung antara birokrat yang ada di kampus dengan seluruh mahasiswa. Khususnya di biro kemahasiswaan, biro keuangan. Apalagi kemarin ada bantuan COVID kan dari Kemendikbud, dan di situ terlalu banyak polemik yang terjadi. Apa tuh? Ya, terjadi miskoordinasi. Oh, masih. Karena kan gini, mahasiswa disuruh mengirimkan mahasiswa akan mendapatkan bantuan dengan mengirimkan beberapa persyaratan. Akan tetapi kan kalau dengan masa pandemi ini kan belum tentu seluruh mahasiswa tahu. Seperti yang kita sampaikan tadi, kadang-kadang ada kendala jaringan dan lain sebagainya. Ya disitulah peran kami di BEM. Ada satu kementerian, yaitu Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa. Kita ada Ekisma namanya. Nah, di situ mereka melaporkan apa-apa yang menjadi permasalahan, serta kita melakukan sinergitas antara DPM dengan perwakilan mahasiswa, beserta dengan BEM-BEM fakultas dan DPM-DPM fakultas sampai ke himpunan untuk menyebarkan info-info dari birokrat. Karena kenapa yang kita takutkan, yang saya pribadi yang sangat saya tidak inginkan hari ini sebenarnya adalah mahasiswa itu putus kuliah gara-gara sekolah. Dan itu juga sama halnya seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor. Makanya di situ kemarin kita sama-sama mencari jalan keluar dari semua permasalahan. Sedangkan dari bantuan kemarin itu putus juga kuliah kenapa? Nggak gini, maksudnya putus kuliah gara-gara biaya. Apalagi di masa pandemi kan ekonomi menurun nih. Oh, di situ korelasinya. Ya. Hari ini kita sama-sama melihat kuota pun yang diberikan terhadap bantuan itu hanya 2.400-an, pokoknya di atas 2.000 lah. Beasiswa masih ada nggak? Beasiswa ini kalau umpamanya bagi untuk semester depan. Ya, bagi mereka yang tidak mampu ya. Ataupun ada beasiswa jenis beasiswa yang memang bisa diakses oleh mahasiswa ya. Untuk membantulah selama pandemi ini. Itulah alhamdulillah di kampus di Unsia sendiri itu selain dari bantuan COVID, itu semester kemarin bantuan COVID. Untuk semester depan bantuan COVID kita masih belum tahu. Cuman kabarnya akan ada lagi, tapi kita masih belum tahu. Kita masih melihat bagaimana kebijakan dari pusat, dari Kemendikbud. Akan tetapi untuk di internal kampus sendiri itu sebenarnya sudah cukup banyak mahasiswa yang dapat beasiswa baik dari bidik misi. Ada juga beasiswa yang lain yang didapatkan. Ada juga rumah amal Unsia. Di situ rumah amal mereka akan membantu mahasiswa yang betul-betul membutuhkan. Nah, mereka juga membuka pendaftaran untuk penampungan beasiswa gitu. Nah, akan tetapi kan tidak secara keseluruhan. Tapi alhamdulillah di beasiswa Kemendikbud kemarin itu hampir secara merata lah dari semua letting, dari semua tingkatan, baik dari mahasiswa baru maupun sampai mahasiswa akhir, alhamdulillah dapat. Walaupun tidak secara keseluruhan. Adalah kontribusi pemerintah maupun kampus ya. Baik. Nah, apa saran yang bisa diberikan kepada sahabat Ari maupun teman-teman yang ada di luar sana, ya, selaku ya dalam tanda kutip mahasiswa dan juga pejabat di organisasi kemahasiswaan sebagai presiden Universitas Syakwala. Sarannya. Lebih karena hari ini kondisi kita secara pandemi. Apalagi pandemi yang saya secara daring nih, secara jarak jauh kita melakukan koordinasi itu selama kurang lebih sudah 8 bulan lah. Ya kita harap jangan sampai karena masa pandemi ini memutuskan ataupun menghambat koordinasi. Artinya karena kita sama-sama tahu kita sekarang sudah berada di jarak jauh, ya kalau bisa stay selalu dengan handphone kita masing-masing. Baik dari pimpinan yang ada di kampus maupun seluruh mahasiswa. Karena kadang-kadang banyak informasi-informasi mendadak terkait dengan bantuan-bantuan maupun dengan pengembalian UKT. Ini kan kayak tadi nih, saya berurusan dengan pihak biro. Hari ini terakhir pengumpulan nomor rekening dan
bukti slip SPP untuk yang terlanjur membayar UKT, sedangkan mereka berhak mendapatkan bantuan UKT. Nah, hal lain apa yang memang perlu disarankan? Oh, yang perlu disarankan, sebenarnya nggak ada, cuman itu yang paling penting yang harus dilakukan. Karena apapun kondisi, apapun yang terjadi ke depan, koordinasi itu yang terpenting sebenarnya. Komunikasi dan koordinasi. Karena agar kenapa? Bisa terjadi jalinan keharmonisan, sinergi dalam saling melengkapi ya. Karena begini, kondisinya kita sudah sedang masa pandemi nih, bencana di seluruh dunia. Jangan sampai ya ini sudah menjadi satu masalah besar. Tambah lagi masalah lagi. Berarti ya keterantaran mahasiswa ataupun hak mahasiswa yang nggak tercapai ya, atau nggak terpenuhi. Baik, makasih banyak Bang Hafid udah bisa hadir ke Rumah Jalan Ari. Sahabat Ari, usai sudah bincang-bincang singkat kita kepada Muhammad Hafiz Al-Mukarram, Presiden Presma Unsia. Tentunya banyak hal yang bisa diambil ya, pesan-pesan positif dan juga pesan-pesan yang memang bisa dijadikan sebagai landasan kita untuk melalui kondisi pandemi ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam Jalan Ari.